kalian ada sampah yang berserakan atau tidak? Sudah bersih belum anak-anak? Sudah bersih. Alhamdulillah sudah bersih semua ya kelasnya. Jadi kalau sudah bersih kita bisa nyaman dalam proses pembelajaran. Ya. Pada pertemuan kali ini masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Mayones, Bu. Tentang saus ya. Sebelumnya kita membahas tentang saus. Ada yang masih ingat pengertian saus itu apa? Saya, Bu. Ya. Hidangan semi cair yang berasa gurih, manis atau asam yang dibuat dengan atau proses permasakan dan disertakan dengan suatu sajian dalam keadaan panas atau dingin. Iya, benar sekali. Sudah membahas tentang pengertian saus. Ada lagi tentang macam-macam saus. Masih ingat macam-macam saus itu apa aja? Masih, Bu. Ya, macam-macam saus itu apa aja? Saya, Bu. Ya, Butter sauce, butter saus, kemudian white sauce, white saus, brown sauce. brown saus, dan oil saus. Baiklah, sudah mengerti tentang macam-macam saus. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang salah satu dari macam saus, yaitu oil saus. Oil saus itu ada dua, saus mayones dan saus vinaigrette. Pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang saus mayones. Jadi saus mayones itu ada, pernah lihat saus mayones? Pernah. Ya. Mana saus mayones? Ya. Saus mayones. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengertian saus, kemudian fungsi saus, ada kriteria hasil saus, dan menyiapkan alat dan pembuatan saus mayones serta prosedur pembuatan saus mayones, sehingga nanti setelah akhir pembelajaran sehingga kalian dapat memahami tentang saus mayones serta terampil dalam membuat saus mayones. Baiklah, pernah lihat hidangan seperti yang ada pada PPT? Pernah lihat ya. Salah satu hidangan itu menggunakan saus mayones yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, anak-anak sudah siap untuk belajar mengenai saus mayonnaise? Siap, Bu. Baik, coba amati dulu gambar yang ada di papan. Nah, ini adalah hidangan yang menggunakan apa? Saus mayones. Benar sekali. Nah, sekarang amati gambar kedua. Kira-kira apa perbedaan dari keempat gambar saus? Apa yang membedakan? Dari penampilannya, warnanya, apalagi anak-anak? Teksturnya. Ya, mungkin juga bisa berbeda, apalagi? Rasanya. Kira-kira yang menyebabkan perbedaan dari saus mayones itu apa? Ada yang bisa jawab? Oke, masih bingung kan ya? Kita amati dulu gambar yang berikutnya. Nah, ini hidangan apa? Udang dikasih mayones. Nah, dalam hidangan fritter ya, ini kira-kira mayones ini sebagai apa? Penambah rasa. Penambah rasa, kemudian Mempercantik penampilan. ya mempercantik penampilan, terus sekali. Kemudian, nah sama ya. Ini adalah hidangan apa? Risoles. Kalau di hidangan risoles, mayones sebagai apa? Isian, benar sekali. Nah, ini adalah salad. Kalau untuk salad sebagai dressing. Nah, ini juga. Nah, kalau untuk burger, olesan. Nah, kira-kira sudah paham belum tentang apa sih itu saus mayonnaise? Masih bingung? Coba, ada yang mau merumuskan fungsi dari semua yang telah kalian sebutkan, fungsi mayonnaise itu apa? Saya, Bu. Coba. Sebagai pelembab pada makanan. Ya, apalagi? Kemudian agar makanan tersebut tidak hambar. Terus yang apalagi? ketiga sebagai menambah penampilan agar menarik. Baik, sudah benar. Sekarang kita akan menyempurnakan jawaban dari teman-teman. Silakan diamati mayones yang ada di depan kalian. Ayo dibuka. Mayonesnya ya. Coba diamati mayonesnya. Ya, diamati dulu penampilannya seperti apa.
Teksturnya dipegang dengan ujung jari. Iya, yang kuning. Teksturnya seperti apa, Nana? Kental. Kemudian lembut ya? Ya, lembut. Kalau dari baunya? Dari aromanya? Asam. Asam. Untuk rasanya? Asin. Gimana? Asin. Oke. Sudah mengamati saus mayonnaise semuanya? Sudah. Nah, ada yang mau menyimpulkan nggak apa itu saus mayonnaise? Masih bingung? Oke. Nah, saus mayonnaise adalah saus berbahan dasar Minyak. dikocok dengan kuning telur sehingga terjadi emulsi yang membentuk kerangka saus yang baru. Teknik pembuatannya apa? Whisking, yaitu dengan mengocok secara konstan. Betul sekali. Nah, saus mayonnaise ini digunakan untuk hidangan biasanya appetizer karena rasa dan aromanya yang segar, asam, dan menggugah selera. Setelah kalian tahu pengertian dari saus mayones, sekarang kita akan belajar fungsi dari saus mayones. Oke. Nah, fungsi dari saus mayones yang pertama yaitu menambah rasa dan kelezatan hidangan. Siapa yang pernah makan salad coleslaw? Sudah ada yang pernah makan salad coleslaw? Pernah ya? Ya. Oke, bayangin kalau kalian makan coleslaw nggak pakai mayones. Rasanya apa? Hambar. Pasti rasanya cuma rasa kubis dan rasa wortel. Nah, maka dari itu fungsi dari saus mayones adalah menambah kelezatan suatu hidangan. Yang kedua, menambah selera makan. Ketika disajikan salad ataupun hidangan yang menggunakan saus mayones, kira-kira dari aroma, dari penampilan, kira-kira kalian akan menambah nggak nafsu makannya? Nambah. Oke. Yang ketiga, menambah estetika hidangan. Jika saus mayones digunakan sebagai dressing, cantik nggak hidangannya? Cantik. Yang keempat, menambah aroma hidangan. Tadi sudah dicicip mayonesnya. Baunya kayak apa? Baunya bagaimana? Asam. Berarti baunya segar kan? Iya. Ya, oke, berarti menambah aroma suatu hidangan. Mayones memiliki aroma segar. Yang kelima, mempertinggi nilai gizi. Tahu atau tidak kenapa mayones memiliki nilai gizi tinggi? Di dalam mayones terdapat berapa zat gizi di dalamnya? Ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada kalsium. Selanjutnya, kriteria saus mayones itu ada 3 aspek. Yang pertama yaitu tekstur, aroma, dan penampilan. Teksturnya kira-kira bagaimana? Lembut, licin. Ya, teksturnya itu lembut, tidak menggumpal. Kemudian aromanya segar, tidak bau amis dan anyir. Yang ketiga, penampilannya kira-kira bagaimana? Putih mengkilat. Mengkilat itu bahasa buganya apa? Glossy. Nah, jadi penampilannya itu glossy karena apa? Karena terdapat mustard dan salad oil. Nanti kita belajar bahan dan alat-alat untuk membuat saus mayones. Nah, sekarang apakah ada yang tahu anak-anak bahwa bahan yang kita gunakan untuk pembuatan saus mayones? Kalau nggak ada, di antaranya yaitu kuning telur, kemudian mustard, kemudian ada salad oil, ada lada, garam, cuka. Fungsi dari masing-masing bahan tersebut terdapat fungsi masing-masing. Di antaranya yaitu kuning telur sebagai emulsi. Kemudian terdapat mustard sebagai pewarna. Kemudian ada cuka sebagai
menggunakan bau anyir atau amis. Cuka atau jeruk nipis bisa digunakan sebagai menghilangkan bau amis. Nah, alat yang digunakan, ada yang tahu? Siapa? Ya. Ya, itu adalah alat yang digunakan untuk pembuatan mayones. Nah, sedangkan prosedur pembuatan sendiri, ada yang tahu? Tidak. Baiklah, prosedur pembuatan tahapan yang digunakan untuk pembuatan mayones terdiri dari 3 tahapan. Di antaranya yaitu preparing. Ya, betul. Kemudian ada mixing. Ya, betul sekali. Kemudian ada whisking. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Di sini mixing yaitu pencampuran semua bahan. Di antaranya semua bahan kecuali cuka sama salad oil. Kemudian whisking yaitu mengkocok semua bahan kecuali salad oil sama jeruk nipis. Fungsi dari jeruk nipis kita tahu sendiri. Nah, selanjutnya anak-anak tolong dibuka LKS-nya halaman 9. Sebelum memulai persiapan praktek atau praktikum, Bapak mau lihat atau mengecek bahan dan alat yang kita gunakan nanti saat praktikum. Ayo. Apakah sesuai dengan prosedur yang kita gunakan? Nah, kita bagi kelompok dulu. Kita kumpul semua anak-anak, tolong kumpul sesuai dengan kelompok masing-masing sebelum memulai kegiatan praktikum. Nah, anak-anak, kalian tadi kan sudah mengetahui apa itu mayonnaise, kriteria mayonnaise, dan fungsi dari mayonnaise. Oke, sekarang kita akan membuat saus mayonnaise yang sesungguhnya. Bapak akan mengecek dulu alat dan bahan kalian. Apakah sudah lengkap? Sudah lengkap? Sudah ya? Oke. Di depan kalian kan ada bowl biru dan bowl stainless ya. Kita mulai dengan memisahkan putih dan kuning telurnya. Nanti putih telurnya kalian taruh di bowl stainless ya anak-anak. Lalu kulitnya, ya nanti kulitnya taruh di bowl biru itu. Oke? Kuningnya ditaruh di